Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah wali Allah Pangeran Papak. Pangeran Papak atau Sunan Papak adalah tokoh penyebar agama Islam di Garut pada pertengahan abad ke-19. Pangeran Papak yang memiliki nama Raden Wangsa Muhammad ini merupakan ahli agama Islam yang tinggal di kampung Cinunuk. Raden Wangsa Muhammad dari garis ayahnya yakni Muhammad Juwairi merupakan keturunan keluarga bangsawan yang berasal dari Balubur Limbangan. Berdasarkan silsilahnya dari ayah Pangeran Papak ini merupakan keturunan dari Prabu Laya Kusuma yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi. Pangeran Papak ini merupakan gelar yang diberikan kepada Raden Wangsa Muhammad. Gelar Papak yang diberikan kepada orang bijak yang tidak menilai manusia berdasarkan pangkat atau kedudukan yang dimilikinya, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan hartanya dan hormat terhadap semua manusia. Papak dalam bahasa Sunda berarti seimbang atau rata. Seimbang dan rata ini merujuk pada perilakunya yang bijak. Raden Wangsa Muhammad lahir di kampung Cinunuk pada abad ke-18. Di masa kecilnya beliau merupakan anak yang cerdas dan memiliki banyak teman karena beliau tidak menciptakan dengan siapapun yang ia temui. Raden Wangsa Muhammad lahir dari keluarga pendakwah sehingga beliau mendalami agama Islam sejak kecil. Beranjak dewasa, Pangeran Papak berusaha untuk menyebarkan ajaran agama Islam melalui dakwah. Pangeran Papak tidak hanya menyebarkan ajaran Islam di Garut saja. Wilayah siarnya meliputi Windura, Jakawali, Kerawang hingga Tangerang. Selain pendakwah, Pangeran Papak juga merupakan seorang pejuang. Pangeran Papak bersama para pejuang Indonesia membantu melawan para penjajah. Atas jasanya dalam menyebarkan agama Islam dan melawan penjajah, Pangeran Papak dipanggil ke Keraton Sunan Gunung Jati untuk diberi gelar bangsawan. Namun dengan kerendahan hati yang dimiliki oleh Pangeran Papak, Pangeran Papak menolak gelar tersebut. Penolakan gelar inilah yang kemudian dijadikan sebagai pelajar bagi para imam masjid, ahli agama dan guru ngaji di lingkungan Cinunuk, yang dimana mereka tidak menyematkan julukan kiai atau ustadz karena mereka meladani kerendahan hati Pangeran Papak. Dalam kisah lain diceritakan tentang beberapa karomah Raden Wangsa Muhammad atau Pangeran Papak. Menyoal karomah Raden Wangsa Muhammad merupakan salah satu wali Allah yang memiliki karomah luar biasa. Beliau merupakan penyebar agama Islam di wilayah Garut yang dikenal sebagai wali Allah yang sangat toleran terhadap keragaman budaya dan agama sebagaimana diketahui dalam catatan historiografinya. Karomah Pangeran Papak yang pertama yaitu memahami bahasa hewan. Salah satu kegemaran Pangeran Papak adalah berburu binatang di hutan. Pada masa itu, berburu menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga bagi Pangeran Papak, berburu menjadi hal yang lumrah yang sering dilakukannya sebagai bagian memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dikisahkan pada saat berburu, Pangeran Papak dan para pengawalnya sudah siap untuk menangkap dan membunuh hewan mencek atau sejenis kambing hutan sebagai hewan buruan. Namun tiba-tiba Pangeran Papak terdiam sambil menatap serius hewan buruannya. Setelah lama menatap hewan buruannya, para pengawalnya kemudian berkata, "Apa yang menyebabkan Paduka Pangeran tidak jadi membunuh hewan buruan itu?" Pangeran Papak menjawab, "Kita harus membebaskannya karena hewan buruan itu tampaknya sedang hamil." Baru saja ia berkata, "Bukan saya tidak ikhlas dibunuh sebagai hewan buruan, tetapi kebetulan saya sedang mengandung.
Jika saja saya tidak sedang mengandung, maka tidak apa-apa kalian tangkap dan bunuh saya sebagai hewan buruan. Atas dasar itulah kemudian Pangeran Papak dan para pengawalnya membebaskan hewan buruan tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Dalam kisah karamah yang lain, Pangeran Papak menghidupkan anjing yang telah mati, bahwa telah terjadi permusuhan yang begitu lama di antara dua kampung, yakni Kampung Cinunuk dan Kampung Cipularang. Karena begitu hebatnya permusuhan di antara dua kampung tersebut, sampai-sampai diibaratkan jika ada hewan masuk ke dua daerah tersebut, maka dua-duanya tidak ada yang akan selamat. Sehingga masyarakat pun tidak ada yang berani masuk ke dua kampung tersebut, baik dari Cinunuk maupun dari Cipularang. Dikisahkan pada suatu waktu kuda peliharaan Pangeran Papak kabur ke daerah Cipularang. Kemudian Pangeran Papak memerintahkan putranya Raden Jayadiwangsa untuk mengambilnya. Dengan rasa khawatir, akhirnya Raden Jayadiwangsa memberanikan diri untuk mengambilnya. Setelah menemukan kuda di bantaran sungai Cipularang, secara tidak sengaja Raden Jayadiwangsa melihat putri Kiai Cipularang yang sedang mencuci. Dan kemudian jatuh hatilah Raden Jayadiwangsa kepada putri Kiai tersebut. Singkat cerita, dengan restu Pangeran Papak, akhirnya Raden Jayadiwangsa memberanikan diri, berniat untuk melamar putri Kiai Cipularang menjadi istrinya. Setelah berunding matang-matang, semua keluarga pun siap mengantar Raden Jayadiwangsa menuju Cipularang untuk melamar putri Kiai. Perlu diketahui bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi Pangeran Papak apabila ia akan pergi menuju suatu daerah, maka kedua anjing peliharaannya lah yang pertama kali akan berangkat. Hal itu pula yang dilakukan Pangeran Papak ketika akan mengantar putranya Raden Jayadiwangsa yang akan melamar putri Kiai Cipularang. Disebabkan daerah Cipularang merupakan daerah santri yang ketat terhadap syariat agama Islam, maka hewan anjing merupakan hewan yang hampir tidak akan ditemukan di daerah itu. Jikapun ada, maka masyarakat pun lantas akan segera mengusirnya, dan bahkan ada pula yang sampai membunuhnya. Dan hal inilah yang kemudian terjadi pada anjing peliharaan Pangeran Papak. Kedua anjing peliharaan Pangeran Papak pun mati dibunuh oleh masyarakat Cipularang. Sebagai rasa tidak sukanya masyarakat kepada Pangeran Papak, mayat anjingnya pun disimpan di tengah-tengah jalan yang pasti akan dilalui oleh Pangeran Papak dan keluarganya. Setelah Pangeran Papak dan keluarganya sampai di rumah Kiai Cipularang dan mengutarakan maksud kedatangannya, yakni untuk melamar putri Kiai Cipularang dengan harapan agar bisa dinikahkan dengan putranya Raden Jayadiwangsa. Kemudian Pangeran Papak beserta rombongan berpamitan izin pulang. Ketika berada di luar rumah Kiai Cipularang, Pangeran Papak kemudian mengajak pulang kembali ke Cinunuk kepada anjing-anjing peliharaannya yang kelihatannya sudah terbaring berlumuran darah. Pangeran Papak berkata, "Belang Kalong, mari kita pulang ke Cinunuk." Seketika itu juga kedua anjing peliharaan Pangeran Papak bangun hidup kembali, mengikuti majikannya untuk pulang ke Cinunuk. Maka heranlah semua masyarakat Cipularang saat menyaksikan peristiwa hidupnya kembali anjing-anjing peliharaan Pangeran Papak yang telah dibunuh itu. Singkat cerita, sejak peristiwa itulah permusuhan di antara kedua kampung Cinunuk dan Cipularang hingga sampai sekarang tidak terjadi lagi. Dan dari pernikahan dengan putri Kiai Cipularang itulah Raden Jayadiwangsa dianugerahi keturunan paling banyak. Demikianlah sebagian karomah yang dimiliki oleh Pangeran Papak, sebagaimana diungkapkan oleh Raden Agus. Raden Agus sendiri merupakan generasi keempat dari Pangeran Papak yang saat ini bertugas sebagai juru kunci. Makam Pangeran Papak menurut Raden Agus, kisah karomah kewalian Pangeran Papak diketahui oleh pihak keluarganya berdasarkan dari laporan orang-orang yang secara langsung menyaksikan kewalian Pangeran Papak, bukan dari perkataan Pangeran Papak kepada keturunannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah Walillah Raden Wangsa Muhammad atau Pangeran Papak.
Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.